Masih bersama saya Raja Par pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan rumah disapu angin kencang, warga mengungsi sementara. Edarkan narkotika di kawasan wisata, seorang pria diringkus polisi. Jelang akhir tahun, hunian hotel mulai meningkat hingga 40%. Pria berinisial RZ alias Zul diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena mengedarkan narkotika di kawasan wisata. Zul ditangkap di kawasan Gili Trawangan usai mengambil narkotika dari luar pulau untuk diedarkan ke wisatawan. Polisi menyita 4 paket ganja seberat 12,1 gram, ponsel beserta uang tunai Rp300.000 yang disimpan di kantong celana. Zul merupakan pekerja serabutan di Gili Trawangan yang juga menjual ganja ke wisatawan asing. Kami dapat melakukan pengungkapan penangkapan terhadap seseorang yang berinisial R alias J dan J. Penangkapan tersebut berasal dari informasi masyarakat. Barang bukti berupa 3,39 gram ganja, kemudian 1 klip yang berisi daun dan biji kering. Kemudian ada lagi 1 klip 3,26 gram ganja yang berisi campuran daun dan biji kering ganja. Selain menjual narkoba, tersangka juga mengaku pemakai ganja. Itu ganja itu dijual mana? Dan pesan cuma itu Pesan itu dijual pakai, sebagian. pakai. Oh, pakai. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, Junto 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Lombok Utara melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur mengusut dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan sumur bor bertenaga surya di Dusun Tajongdaya, Desa Ketangga, Kecamatan Suela. Hasil investigasi awal, sumur bor dibangun menggunakan anggaran 1,137 miliar rupiah tahun 2017. Dana tersebut bersumber dari APBD Dipa Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Petugas telah mengumpulkan bukti foto pengerjaan awal, dokumen pengerjaan proyek, dan keterangan saksi dan sudah dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Kejari segera memanggil pihak terkait mulai pelaksana proyek hingga instansi terkait yang bertanggung jawab. Dari hasil gelar perkara tersebut, tim berpendapat telah menemukan 2 alat bukti, sehingga terhadap pembangunan kegiatan sumur bor ini ditingkatkan penanganannya ke tahap penyidikan. Apa saja total anggaran sekitar berapa? Jadi total anggaran ini berasal dari Kementerian Daerah Tertinggal, Direktorat Ketahanan Pangan, sekitar kurang lebih 1.137.000.000 rupiah. Namun sampai berakhirnya kontrak, sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak berfungsi, tidak bermanfaat untuk masyarakat. Sumur bor bertenaga surya awalnya diniatkan sebagai solusi mengatasi krisis air bersih bagi warga sekitar, namun belum bisa dimanfaatkan karena pembangunannya belum tuntas dan dibiarkan mangkrak. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan perajin tahu tempe rumahan di Kelurahan Kekali Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram mengeluhkan semakin mahalnya harga kedelai.
Biasanya mereka membeli dengan harga di bawah Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Naiknya harga membuat perajin mengurangi hingga separuh produksinya dari semula 200 kg per hari, kini hanya 100 kg saja per harinya. Agar tidak menaikkan harga, mereka juga memperkecil ukuran tahu tempe agar tetap bisa meraup keuntungan. Kita harus ngurangin isinya, kalau enggak gitu enggak ada dapat untung kita. Kalau sebelumnya harga kedelainya berapa deh? 11. Yang sempat turun kan, dulu sempat naik lagi juga sempat turun, sekarang naik lagi. Mau nggak mau harus ini ngurangin isinya. Konsultasi dulu sama yang jualan, kalau mereka setuju pasti kita berani. Yang di pasar 12,90. Terus kalau modal saya jadinya 1.500.000 kalau yang 100 kilo. Sebelumnya berapa di harganya? Sebelumnya pernah dia turun 11, naik dia lagi 12, tambah dia lagi naik 12,50, naik sekarang naiknya 12,90. Perajin berharap pemerintah daerah menurunkan harga dan mencukupkan stok kedelai di pasaran agar tidak membebani mereka. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Harga gula pasir di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram dan sekitarnya terus merangkak naik sejak 2 pekan lalu. Di Pasar Ampenan Cerah Ceria Mataram, gula dijual pedagang Rp16.000 per kilogram, naik Rp2.000. Kenaikan harga karena menipisnya stok di pasaran karena belum tiba dari Pulau Jawa. Mahalnya harga membuat pedagang menjual gula secara ecer dengan kemasan lebih kecil seharga Rp4.000 per bungkusnya. Sementara harga telur turun menjadi Rp48.000 per papan berisi 30 butir dari sebelumnya Rp60.000 per papannya. Minyak goreng Rp15.000 per liter, sementara beras premium masih tetap Rp15.000 per kilogram. Kalau ini dipecah-pecah begini per empat nih kenapa? Per 4 itu uangnya kita jual sekarang 4.500. Berapa? 4.000? Ya habis tidak bisa karena susut. Kenapa enggak dijual per kilo? Masyarakat tidak mampu kebanyakan. Konsumen kita kebanyakan minta yang ekonomis. Yang biar bisa dijangkau beli ya. Kayak seperempat. Kan uangnya kan tidak cukup. Kalau kita buat 1 kilo aja orang tidak bisa beli, dia bilang gitu. Bisa-bisanya beli seperempat, ini kita buat yang seperempatan. Kan kalau beras kan harga 15, semua naik, gula juga naik 16.000. Bumbu-bumbu juga naik sekarang, sayur-sayur juga naik. Kalau minyak? Minyak turun. Harapannya Bu sebagai harga? Ya, bisa diturunkan harga. Harganya diturunkan ya. Warga dan pedagang meminta Pemda mempercepat pasokan gula dari luar daerah agar harganya bisa ditekan dan tidak memberatkan UMKM dan masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.